Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyatil islamiyah tahiyatin thayyibatin mubarakah. Tahiyatin min abdillahi tahiyatin ahlil jannah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai dengan hari ini Allah masih memberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama mendirikan salat Jumat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarga, kepada sahabat, dan utamanya kepada kita sekalian yang insyaallah akan selalu dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini kami ambilkan dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya masih menyimpan perilaku sombong. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, perilaku sombong itu adalah perilaku yang membuat syaitan terusir dari surga. Karena setan alaihi laknatullah itu merasa lebih mulia, merasa lebih baik dibandingkan dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika diminta untuk bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala, setan ini justru mengatakan, khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Bukankah ya Allah engkau ciptakan aku, kata setan, dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Setan merasa bahwa asal muasal penciptaannya yang dari api itu merasa lebih berhak, lebih memiliki hak untuk berperilaku sombong. Yang pada akhirnya kita tahu bersama bahwa di dalam Al-Quran dikisahkan pada akhirnya setan alaihi laknatullah itu terusir dari surga akibat sifat sombongnya yang tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salam. Dan kita pun hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah sesungguhnya juga memiliki bibit-bibit kesombongan yang ada pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa masing-masing dari kita itu telah dibekali dengan software, telah ada pada diri kita itu kecenderungan untuk berbuat baik dan juga untuk berbuat tidak baik. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari pada kesempatan yang berbahagia di hari Jumat yang mulia ini kita coba renungkan, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Hal-hal apa saja yang berpotensi menyebabkan kita menjadi orang yang sombong.
Dan sekali lagi, perilaku sombong ini adalah perilaku yang sama sekali dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang tentu kesombongan yang kita pertontonkan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat kita adalah perilaku yang sangat juga tidak disukai oleh orang lain. Oleh karenanya, mari kita renungkan hal-hal apa saja yang berpotensi menyebabkan terjadinya kesombongan pada diri kita. Yang pertama, kesombongan itu bisa terjadi karena kita merasa memiliki paras yang baik, paras yang bagus, atau paras yang cantik. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya memiliki wajah yang tampan, anak-anakku sekalian yang merasa ganteng, itu kadang-kadang meremehkan temannya yang berwajah tidak ganteng. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita semuanya dalam sebaik-baik penciptaan. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai apa yang Allah titipkan pada kita berupa paras yang indah, paras yang cantik, menyebabkan kita berperilaku sombong. Karena mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah sesuatu yang ada pada wajah kita itu pada peristiwa yang kita tidak duga-duga, karena kita memiliki perilaku sombong. Misalnya tanpa sengaja, bagi anak-anakku sekalian tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba terpercik sesuatu yang kemudian menyebabkan luka pada wajah kalian, maka sungguh akan mengubah wajah yang tadinya bagus, wajah yang tadinya ganteng dan disombongkan, menjadi wajah yang menjadi tidak baik dan tidak ganteng lagi. Oleh karenanya, khotib berpesan pada kesempatan yang berbahagia ini, hati-hatilah pada paras, pada rupa yang Allah karuniakan kepada kita, jangan sampai menyebabkan kita berperilaku sombong. Karena cantiknya wajah, karena bagusnya rupa itu memiliki masa, dia tidak kekal. Ketika kita sudah berusia 50, ketika kita sudah berusia 60, maka sudah mulai muncul kerutan-kerutan di wajah kita, dan itu membuat seharusnya kita lebih merasa sebagai seorang hamba yang tidak kuasa sekalipun untuk mencegah terjadinya keriput yang ada pada wajah kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kesombongan yang kedua bisa terjadi karena kita merasa memiliki harta yang banyak. Sudah dikisahkan dan mafhum kita ketahui bahwa orang-orang yang pada akhirnya celaka karena hartanya itu, salah satunya adalah Qarun. Bahkan saking banyaknya harta Qarun itu, hartanya Qarun yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimbun hartanya itu tercecer sampai dengan Kertek, sampai dengan Wonosobo. Ketika ada orang menggali tanah kemudian menemukan benda-benda berharga, maka dia akan mengatakan bahwa saya telah menemukan harta karun. Pada awalnya itu dinisbatkan pada hartanya Qarun yang kemudian akibat kesombongannya dibenamkan seluruh hartanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sadari bahwa harta yang ada pada diri kita itu sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang tentu, sudah selayaknya harta itu ditasyarufkan, harta itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perihal harta itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sekalian di dalam Al-Qur'an surah Al-Humazah ayat yang ke-1 sampai dengan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah
Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amatin mumaddadah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ia yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sangat jelas sekali di dalam Al-Quran surah Al-Humazah ayat sampai dengan 1 dan sampai dengan ayat 9 ini, Allah telah mewanti-wanti kita bagi siapapun yang mengumpul-ngumpulkan harta dan seolah-olah dengan harta yang telah terkumpul itu akan menyebabkan dirinya aman, justru suatu saat harta itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka hutamah. Maka sungguh berhati-hatilah terhadap harta yang sudah Allah titipkan kepada kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Akan tetapi sikap kita sebagai seorang muslim itu terhadap harta tidak boleh kita mengikuti faham hedonisme ataupun faham nihilisme. Anak-anakku sekalian, saya berpesan, khotib berwasiat, jangan sampai kalian semuanya menjadi generasi yang hedonisme. Apa itu generasi hedonisme? Generasi hedonisme itu adalah generasi yang mengukur kesuksesan, mengukur kebahagiaan semata hanya dari materi. Dia akan menghargai orang, dia akan sopan, dia akan santun kepada orang karena orang tersebut memiliki harta. Tetapi orang-orang hedonisme ini tidak akan pernah menganggap, tidak akan pernah menghargai orang-orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Dan orang-orang yang kemudian masuk dalam perangkat faham hedonisme ini, dia akan mengukur kebahagiaan dirinya semata hanya karena harta. Dia tidak menyadari bahwa anugerah Allah Subhanahu wa taala yang lain itu sangat banyaknya, seolah-olah dia mengukur bahwa kebahagiaan dirinya hanya sebatas materi yang melekat pada dirinya. Atau jamaah sidang Jumat sekalian rahimakumullah, jangan sampai pula kita terjebak pada faham nihilisme. Faham nihilisme itu adalah satu faham di mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan anugerah, yang diberikan kesempurnaan dalam proses penciptaan, tidak kita manfaatkan, tidak kita daya gunakan pikiran kita, tenaga kita untuk berikhtiar mengubah nasib. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum atau hamba itu atau kelompok itu mengubah nasibnya sendiri. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita menyadari bahwa di antara kedua faham itu ada satu faham yang sebaiknya kita pedomani, yaitu faham tengah sebagai ummatan wasaton. Kita tidak menjadi pribadi, tidak menjadi hamba Allah yang hedonisme, tetapi juga tidak menjadi hamba Allah yang nihilisme, tetapi kita menjadikan harta yang dititipkan kepada kita itu sebagai jalan tengah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fajada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu,
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Perilaku atau potensi sombong berikutnya yang menghinggapi diri kita itu karena ilmu pengetahuan. Saya pernah membaca satu buku yang menceritakan soal salah satu astronot yang berhasil mendarat di bulan, Yuri Gagarin namanya. Dia mengatakan setelah mendarat itu, saya di bulan itu tidak menemukan Tuhannya Musa dan Harun. Yuri Gagarin merasa dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, yang telah berhasil mendaratkan dirinya ke bulan, seolah-olah dengan begitu dia dapat berjumpa dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, yaitu Tuhan kita semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pengetahuan Yuri Gagarin dan pengetahuan ilmuwan lain itu sangatlah terbatas dibandingkan dengan kemahaluasaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dititipkan kepada makhluk-makhluknya, ilmu yang dititipkan kepada manusia belumlah seberapa dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, khususnya kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anakku sekalian yang saat ini sedang menempuh pendidikan, yang saat ini sedang menuntut ilmu, jangan pernah ilmu yang kalian dapatkan nanti menyebabkan kalian berperilaku sombong, menyebabkan kalian menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kesombongan yang berikutnya bisa terjadi karena nasab atau keturunan kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tegas-tegas berfirman di dalam Al-Quran bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang baik di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Kita tidak boleh mengagung-agungkan nasab kita. Kita tidak boleh merasa jumawa dengan nasab dzurriyyah, nasab pendahulu kita. Karena kelak kita akan bertanggung jawab masing-masing terhadap diri kita. Tidak boleh terjadi pengagung-agungan berlebih terhadap nasab seseorang. Kita harus proporsional. Kita harus proporsional terhadap nasab seseorang itu. Bahwa kemudian ada nasab-nasab orang mulia yang juga harus kita muliakan. Tetapi sungguh penghormatan kita itu bukan semata karena nasabnya, tetapi karena perilaku, karena akhlak, karena ilmu, karena ketawaduan, karena ketakwaan yang dia miliki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sombong bisa menghinggap pada diri kita karena adanya amal ibadah. Kita sudah merasa banyak di dalam beribadah sehingga kita merasa sombong. Di dalam hadis qudsi diambilkan dari kitab Al-Mawaid fil Al-Hadits Al-Qudsiyah karena Imam Ghazali, di sana dikatakan bahwa wa kam min abidin qad afsadahul ujub, ada ahli ibadah yang celaka karena kesombongannya. Oleh karena itu, mari kita introspeksi, mari kita evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Jangan sampai apa yang Allah karuniakan kepada kita menyebabkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sombong. Karena mudah bagi Allah untuk kemudian mengambil kembali apa yang sudah Allah titipkan kepada kita sekalian. Terakhir, sebagai penutup dan kesimpulan dari khutbah pada kesempatan kali ini, kita ingin sampaikan bahwa iblis dan manusia itu pernah sama-sama mengerjakan dosa. Dosa iblis adalah dosa sombong, sedangkan dosa manusia adalah nafsu. Beda iblis dengan manusia. Iblis tidak mau mengakui, dia angkuh, dia bersikukuh. Iblis tidak mau bertaubat. Sedangkan manusia setelah berperilaku salah, seharusnya kita mengakui kesalahan itu, sebagaimana doa Nabiullah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Sesungguhnya kami telah berbuat dolim terhadap diri-diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Itu termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ilmu harus membuat kita pada jalur Rabbana zalamna anfusana. Bukan setelah kita menuntut ilmu menjadikan kita menjadi jalur ana khairu minhum, aku lebih baik daripada dia. Mudah-mudahan khutbah pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, khususnya bagi diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.